dua laga penting yang dimainkan oleh pemain yang baru saja diambil sumpah menjadi warga negara Indonesia akan bermain bersama dengan timnas kita atau timnas senior di bawah pelatih Kluivert ya, untuk bisa bertanding melawan Australia pada 20 Maret yang akan datang. Siapa lagi kalau bukan Ole Romani. Sayang Romani walaupun dapat bermain dengan menit yang lebih banyak dibandingkan dengan saat kalah lawan Burnley Oxford United, dia hanya main 3 menit, tapi sekarang dia main hampir 30 menit. Tepatnya dia main di menit 66 menggantikan Thomas Harris masuk di babak kedua ini, dan saya pikir dia memberikan banyak ancaman ya. Impresif juga penampilan dia. Ada 2 umpan terukur dari 4 kali coba dia melakukan penetrasi. Dua-duanya umpan yang mestinya menghasilkan gol tapi tidak bisa dimanfaatkan dengan baik oleh pemain-pemain Oxford. Bagaimana pergerakan dari Ole Romani ini yang bergerak dari 2 sisi ya. Pertama dia masuk dari sisi kanan, kemudian dia bergerak dari sisi kiri. Jadi pelatih Gary Rowett, pelatih Oxford ini memberikan kesempatan bagi Romani ini bermain di posisi yang lebih bebas. Jadi itu yang membuat pergerakan dia itu enak untuk dilihat, walaupun dia bermain mungkin hanya 24-25 menit, tapi cukup yang memberikan kesan yang baik. Artinya kalau Ole Romani bermain seperti ini dan dia mendapat jam bermain yang baik, dia akan sangat berbahaya di saat Patrick Kluivert memasang dia dalam starting 11 timnas kita menghadapi Australia di Sydney nanti. Dan dia akan menjadi pemain yang paling ditakuti tentunya di lini belakang Australia. Ancaman selalu ada, dan paling enak melihat pergerakan dari Romani. Tapi Romani akan bermain sebagai nomor 9, itu ada di depan. Tidak seperti di Oxford ya, jadi dia bermain bukan sebagai nomor 9, lebih banyak bergerak dari belakang ya, dari gelandang serang. Dan bisa saja Kluivert melihat ini dan memasang Rafael Strijk lebih ke depan dan Ole yang bermain agak ke belakang, atau Ole yang taruh di depan, Rafael yang agak melebar. Semua tergantung dari taktik strategi dari Patrick Kluivert untuk seorang Ole Romani. Sayang Romani di kandang mereka itu kalah ya, 2-0 dari Portsmouth, tapi posisi mereka masih di divisi championship dan di posisi 16 dengan 38 poin. Kalau Portsmouth kan di posisi 38 teman-teman ya. Mestinya mereka bisa menang ya dalam pertandingan ini bermain di kandang, tapi akhirnya mereka bisa kalah, bahkan tidak mampu membuat gol. Ini mungkin dalam pertandingan terakhir Oxford yang tidak menggembirakan, mengecewakan, tapi bagi Ole tentunya ada peningkatan dari menit bermain dia ya. Sebelumnya lawan Stoke juga kan dia bermain juga dari babak keduanya 11 menit ya, dia bisa bermain, tapi sekarang oke lah. Jadi bagus buat Ole Romani. Dan kita bergeser ketika ada pertandingan di Liga Pro Belgia. Salah satu pemain yang sedang dalam pembicaraan hangat ya untuk dinaturalisasi yaitu Jairo Radewald ya, banyaknya masih menunggu. Kemarin saya membuat konten teman-teman ya tentang Jairo ini, dan Jairo bermain juga masuk dari babak kedua. Dia menggantikan Benitez, mungkin tidak lebih dari 15 menit dia bermain di lapangan, tapi oke lah, dia sebagai gelandang yang lebih bertahan oleh pelatih Jonas de Roock. Dia coba dimainkan setelah dia menjalani masa hukuman, tapi bukan yang lalu dia sudah bermain juga di babak kedua ketika melawan Anderlecht dan kalah 2-0. Tapi sekarang ketika Jairo masuk sebagai super sub di babak kedua, itu mereka menang ya, klubnya dia. Wah, Royal Antwerp menang melawan Kortrijk dengan 2-1 di markas mereka. Bagus bagi Jairo dan kawan-kawan karena mereka sekarang ada di peringkat keempat di klasemen sementara Liga Pro Belgia. Nah, semoga Jairo ini ya cepat ya pengurusan surat-suratnya beres, semua dokumen yang ditunggu diminta oleh PSSI dan Menpora. Siapa tahu dia akan bergerak dengan cepat dan bisa tersedia nantinya, karena banyak yang masih penasaran kan menunggu ini apakah Jairo bisa atau tidak, karena waktunya semakin mepet, semakin dekat ya teman-teman. Pendaftaran juga harus dilakukan secepat mungkin ya, itu aturan yang ada. Jadi kalau tanggal 20 itu sudah dekat sekarang ya, udah mendekati. Tapi saya pikir semua bisa. Mes Hilgers juga dan Eliano Renders dalam 1 minggu dikebut dan akhirnya mereka bisa bermain ya, terdaftar. Bahkan kita bisa melihat Martin Pas juga kan di Arab sana ketika memulai pertandingan pertama itu banyak yang meragukan, tapi kemudian tiba-tiba dalam meeting managers meeting dia oke, tiba-tiba bisa bermain. Jadi semua bisa terjadi. Pendaftaran boleh sekarang 30 hari sebelum match didaftarkan semua, tetapi masih ada saya pikir langkah-langkah ke depan untuk seorang Jairo, siapa tahu ya
dia bisa melakukan dengan cepat ini sehingga dia bisa diambil sumpah karena dia bermain juga oke, ya, tidak cedera, dia masih bagus untuk bermain di posisi gelandang, dan kita memang kuat kalau ada Jairo memang di tengah bersama dengan Tom Hai dengan Ivar Jenner untuk menghadapi Australia bagus. Tapi kalau tanpa dia juga saya pikir Patrick Kluivert sudah harus punya plan B, karena kita juga kan bermain di Jakarta walaupun ditekan habis oleh Australia tanpa Jairo, dan kita bisa menghasilkan imbang 0-0. Kalau draw aja udah bagus, apalagi kita menang. Wah, menang itu bonus yang luar biasa. Artinya kita sudah aman karena Patrick Kluivert kan menjanjikan hanya 1 poin di sini. Ya, syukur-syukur kalau bisa menang. Itu kan harapan besar kita. Tapi kalau imbang saja tidak kalah, kita balik, kita memanfaatkan laga kandang melawan Bahrain pada tanggal 25 Maret dengan bagus sebelum menyambut pertandingan berikut di bulan Juni, Cina dan Jepang. Makanya ini pertandingan hidup mati bagi Australia, juga bagi kita. Karena kita perlu dapat poin penting, hasil positif di sini. Ole sangat diharapkan untuk memberikan kontribusi terbaik bagi timnas ketika dia mengawali atau debut dia di timnas kita. Ini kan pertama kali bagi dia. Saat tandang dia bermain mengenakan kostum timnas kita. Ini baik sekali, apalagi kalau Jairo ada. Ini luar biasa, ya. Kita berdoa saja. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara di sini.